Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, mungkin Masya Allah selama 1 minggu mungkin ya, ini Teteh lagi agak rehat dari live streamingnya ya, bertemu nih, berjumpa dengan kalian semuanya liburan lebaran. Dan ini perdana kayaknya ya Teteh kembali lagi live pada sore hari ini. Sore hari ini kita awali dengan ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, tadi yang bertanya gini, Teh katanya kalau seseorang itu batal puasa dengan melakukan berjima kan itu wajib kafaratul udhma. Iya, ya ketika kemarin bulan Ramadan itu suami istrinya yang wajib. Oke. Jadi kalau ketika kita sedang puasa di bulan Ramadan, ini khusus ya, berpuasa di bulan Ramadan. Misalkan ada pasangan suami istri melakukan berhubungan antara suami dan juga istri ketika siang hari, ketika sedang melakukan berpuasa. Tetapi apakah itu membatalkan puasa? Jelas itu membatalkan puasa dan itu mewajibkan untuk kafaratul uzma. Mungkin kita sudah sering mendengar ya kalau itu mewajibkan kafaratul uzma. Yang barusan ditanyakan itu apakah kafaratul uzmanya itu yang dilakukannya itu oleh suami istri, apa hanya suami aja atau istri aja, seperti itu ya. Mungkin yang ditanyakannya seperti itu. Oke, Kakak. Jadi jawabannya seperti ini, Kakak. Kalau misalkan pasangan suami istri ketika pada bulan Ramadan melakukan berhubungan intim, memasukkan hasyafah ke dalam farjinya, jelas membatalkan puasa dan itu harus kafaratul uzma. Kalau menurut kaul yang lebih sahih, ini kaul yang lebih sahih. Kalau menurut kaul yang lebih sahih menyebutkan bahwa kafaratul uzma itu diwajibkan hanya bagi sosok seorang suaminya aja. Seperti itu. Tetapi kalau untuk istrinya itu tidak mewajibkan untuk kafaratul uzma. Jadi kalau istrinya hanya sebatas membatalkan puasanya aja, dan yang wajib membayar kafaratul uzma itu adalah sang suaminya saja. Itu menurut kaul yang lebih sahih. Itu nanti kita bisa ditemui di dalam kitab Majmu' ya, di dalam kitab Majmu'. Dan tentu kita sudah tahu ya kafaratul uzmanya itu membayar apa, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Tetapi kan kalau di kita nggak ada hamba sahaya ya, sehingga tidak memerdekakan hamba sahaya, maka bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ingat, 2 bulan berturut-turut. Ini kata suaminya 1 bulan aja aku udah gak kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut ya. Maka itu harus 2 bulan berturut-turut, atau misalkan memberi makanan terhadap 60 fakir, ya. Jadi begitu Kakak. Siapa tadi? Teteh lupa lagi nih yang bertanya. Maka kewajiban kafaratul uzmanya itu khusus hanya untuk suaminya aja. Kalau yang Teteh ketemui di dalam kitab di dalam kitab Majmu'. Oh, pertanyaanku gak dijawab. Oke, maaf Kak. Oke, maaf. Tadi pertanyaan yang apa ya? Hukum menelan sperma kah ya yang tadi Kakak tanya? Oke. Jadi begini Kakak ya, ini bagi khusus pasangan suami istri tentunya ya. Maaf ya Kakak kelewat pertanyaannya. Jadi gimana nih Teh, bagi pasangan suami istri menelan air nutfah itu hukumnya gimana? Boleh atau tidak? Itu hukumnya khilafiyah Kakak Dadang. Itu hukumnya khilafiyah. Jadi artinya khilafiyah itu ada perbedaan pendapat ulama begitu. Ada yang menghukuminya boleh dan ada yang menghukuminya itu kalau menurut pendapat yang lebih masyhur itu tidak halal. Kalau kita misalkan sampai dengan sengaja menelan air nutfah atau air spermanya. Itu ada di dalam kitab Majmu' ya Kakak. Alasannya apa? Karena alasannya itu adalah mustahbat. Jadi artinya apa ya? Menjijikkan lah, sesuatu hal yang menjijikkan. Sehingga kalau misalkan dengan sengaja kita menelan, maka ada sebagian ulama yang menghukuminya itu tidak halal. Tetapi ada sebagian ulama dengan alasan tertentu. Tapi ini dengan alasan tertentu, dan jika pasangan suami istri tersebut tidak merasa jijik, itu tidak sampai tidak dihalalkan, artinya boleh. Tetapi kalau yang menurut pendapat yang lebih masyhur itu tidak dihalalkan. Itu ada di dalam kitab Majmu' ya. Oke. Tadi yang bertanya gimana Sanate kalau misalkan seorang suami istrinya lagi hamil katanya?
bertanya ya tadi teh, istrinya lagi hamil, terus boleh nggak menjimai istrinya? Boleh kalau misalkan kondisi istrinya sehat. Ya, kalau misalkan kondisi istrinya sehat itu boleh-boleh. Tetapi ini begini ya kakak, kalau misalkan kondisi istri kita lagi hamil itu kan terkadang tidak sama ya kondisi fisik seorang istri yang lagi hamil itu terkadang tidak sama karena di dalam menurut pendapatnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan memang ada ikhtilafiyah ulama. Ada yang menghukuminya makruh jika menjimai istrinya ketika posisinya hamil, itu pun jika bisa membahayakan janinnya. Sekali lagi, kalau kita tahu nih si posisi istrinya itu misalkan kandungannya agak lemah, ingat ya, ini bukan posisi istrinya yang lagi sehat, tetapi posisi istrinya kandungannya itu agak lemah, maka sebagian ulama berpendapat itu hukumnya makruh jika sang suami menjimai istrinya. Maka harus bagaimana dong? Kalau bisa ya agak bersabar dulu sampai misalkan kondisi istrinya, maksudnya janinnya itu adalah benar-benar baik atau benar-benar sehat, seperti itu ya kakak ya. Itu ada sih di dalam kitab kitab apa itu? Mausu'atul Fiqhiyah kalau nggak salah. Yaitu ada di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Jadi menurut sebagian pendapat ulama, menurut Abu Ja'far At-Tahawi menghukumi makruh seperti itu karena itu berdasarkan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa dalam hadis itu mengatakan apa ya, lupa lagi. Jadi janganlah gitu ya kalian itu membunuh anak kalian itu secara pelan-pelan seperti itu. Karena sesungguhnya air yang mengalir itu akan menyusul sang kayak penunggang kemudian merobohkan kudanya. Nah, di dalam hadis ini yang dimaksudkan itu adalah sekira-kira membahayakan janin yang ada di dalam perut sang istrinya tersebut. Tetapi kalau menurut jumhurul ulama sih itu hukumnya membolehkan kalau kondisi istrinya itu adalah benar-benar sehat. Gitu kakak ya. Jadi kita lihat dulu kak kondisi istri kita. Gimana kondisi istri kita? Janinnya gimana gitu. Oke, teh maaf mau bertanya lagi. Semisal pas lagi berjima sambil ngebayangin orang lain. Itu dosa nggak ya? Ngebayangin siapa atuh kakak? Ini sepertinya ngebayangin para artis gitu ya. Sepertinya ini lagi ngebayangin artis Korea gitu ya yang ganteng-ganteng gitu. Oke. Sore kakak Sastro, kakak Darul, kakak Herman, waalaikumsalam. Oke, jadi kalau misalkan pasangan suami istri sedang melakukan ibadah, tetapi misalkan membayangkan sosok orang lain gitu ya, itu gimana, dosa enggak? Dan itu sangat sulit sekali ya, Nah, di dalam hal ini pun sama ikhtilafiyah. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada sebagian ulama yang menghukuminya haram, ada. Ya, bayangin tadi nggak boleh. Ada sebagian ulama yang menghukuminya haram, tetapi ada sebagian ulama nggak kok sampai hukumnya haram. Sekali lagi, ada sebagian ulama yang menghukuminya haram, ada sebagian ulama enggak kok sampai haram, tetapi sebagian ulama tersebut mengatakan kalau itu tidak termasuk hal yang baik seperti itu. Nah, kalau misalkan kita membayangkan, misalkan suaminya membayangkan wanita lain, atau misalkan istrinya membayangkan laki-laki lain seperti itu ya, karena ini kan sesuai ya dengan fatwa yang disampaikan oleh Abul Qasim seperti itu, bahwasanya hal itu sebetulnya tidak baik, tidak diperbolehkan, dan penjelasannya itu sebetulnya nanti kalau misalkan lebih gamblang ya, itu sebetulnya sudah dikupas sangat jelas sekali, itu ada di dalam biografinya Ibnu Subki ya. Nanti bisa dilihat aja deh kalau yang mau ya, nanti biografinya Ibnu Subki di sana sangat detail sekali menerangkan hal ini. Nah, sedangkan pendapat yang menyatakan tidak dosa, jadi ada sebagian yang menghukumi itu tidak apa-apa, tidak dosa, itu adalah pendapat yang kuat gitu. Sebab apa? Sebab adanya hadis yang mengatakan bahwa dalam hadis itu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni sesuatu yang terbersit. Sekali lagi, Allah akan mengampuni sesuatu yang terbersit yang ada di dalam hati umatku selama tidak diucapkan atau misalkan tidak dilakukan. Dalam ini kan jelas
Misalkan laki-laki tersebut tidak melakukan dengan apa yang dibayangkannya, dan itu memang sangat sulit karena yang namanya hati itu kan bisa, Masya Allah, 1 detik aja kita bisa 40 kali balikan hati kan, perubahannya seperti itu. Jadi itu ikhtilafiyah. Ada sebagian ulama yang menghukuminya haram, ada sebagian ulama yang menghukuminya tidak haram, dan itu tidak apa-apa. Seperti itu. Kakak ya. Oke, ini banyak yang ini yang banyak bertanya yang udah pada menikah ini Pak. Kemungkinan besar ini yang banyak bertanya pada bapak-bapak ini ya. Habis yang ditanya ini soal ini terus, soal hubungan ranjang terus ini yang ditanyakan. Berjima sambil berzikir pakai lisan, gimana itu teh? Oke. Kita ya pasangan suami istri sedang melakukan ibadah, tetapi Masya Allah itu terus ingat sama Allah katanya teh, tetapi sambil diucapkan zikir dengan lisannya, itu gimana? Boleh nggak? Oke. Kalau misalkan kita pasangan suami istri ya, ini kalau pasangan suami istri. Kalau pasangan suami istri sedang melakukan ibadah, kemudian berzikir, berzikirnya itu ada yang kan berzikir itu kan macam-macam, artinya zikir itu kan kita itu ingat ya pada Allah. Ada yang berzikir lisan itu ada dengan membaca Al-Quran, ada yang membaca salawat, ada yang membaca doa-doa pendek, ada yang membaca tahmid, tahlil, dan banyak sekali ya kan, seperti itu. Nah, kalau misalkan membaca Al-Quran, zikirnya itu membaca Al-Quran itu hukumnya makruh. Ya, kalau membaca Al-Quran itu hukumnya makruh. Emang ada nggak sih seperti ini? Nggak tahu ya. Ya itu hukumnya makruh. Termasuk mengucapkan doa. Itu juga. Jadi kalau misalkan pasangan suami istri ketika hendak mau melakukan ibadah, udah baca doanya dalam hati aja. Nggak perlu diucapkan dengan lisan. Misalkan nggak tahu doanya, kita mau mengucapkan bismillah aja bisa ya. Kalau yang nggak tahu doa sebelum berjima, ini yang lebih dipentingkan itu bagi seorang suami ya. Misalkan baca doanya udah bismillahirrahmanirrahim aja kan, itu termasuk salah satu ayat Al-Quran kan, maka cukup di dalam hati aja. Nah itu ada tata keramanya seperti itu. Tapi kalau misalkan sampai diucapkan dengan lisan, itu adalah hukumnya dimakruhkan seperti itu kakak ya. Jadi lebih baik diucapkannya dengan hati. Nah kalau misalkan kita mengucapkannya dengan hati, itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya tetap sunnah. Sekali lagi, kalau misalkan diucapkan dengan hati itu hukumnya tetap sunnah. Misalkan kita berzikir, kita beribadah dengan istri kita, tapi hati kita tetap ingat sama Allah, gitu ya. Allah, Allah, Allah misalkan. Tapi hati kita tuh membaca sholawat misalkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu makruh? Tidak. Dan itu masih tetap dapat pahala? Iya. Dan itu masih hukumnya adalah sunnah seperti itu. Asal jangan diucapkan aja, dalam hati aja. Itu ada sih ya di dalam kitab Faidul Qadir. Jadi di dalam kitab Faidul Qadir itu dikatakan bahwa berzikir dengan lisan orang yang sedang melakukan ibadah pasangan suami istri, atau misalkan yang sedang qadil hajat. Qadil hajat itu misalkan yang sedang buang air besar misalkan gitu ya, atau yang sedang pipis seperti itu, maka itu dimakruhkan jika berzikir mengucapkan lisan. Jadi udah berzikirnya di dalam hati aja seperti itu kan. Kalau misalkan kita udah pipis kan, kalau kita mau cebok itu kan ada doanya juga kan, ya udah doanya dalam hati aja. Nah gitu kakak, ada tata krama ya kak ya. Zakat mal, aduh, kakak Sam Ipo itu kalau zakat mal enaknya pakai bor deh kayaknya ya. Kalau misalkan pengen dengan penghitungannya yang jelas ya kakak Sam Ipo, insya Allah nanti kapan-kapan kayaknya ini harus dibahas di konten YouTube kakak Sam Ipo. Tapi kalau misalkan besarnya zakat mal kan mungkin kakak sudah tahu ya, sekitar 2,5% kakak Sam Ipo, sekitar 2,5%. Nanti bisa diikutkan ke harga emas kakak Sam Ipo. Cuman kalau pengen lebih detailnya mungkin kakak Sam Ipo itu nanti insya Allah itu harus dibahas di konten YouTube ya. Enaknya tuh pakai bor gitu ya, pakai bor kita diterangin. Oke teh, mohon maaf ya pertanyaannya rada-rada cina. Rada-rada apa ini kakak Solihin? Kalau suami meminta ya. Aduh masya Allah, kalau suami minta istrinya nungging atau goyang itu wajib dituruti. Oke, ini ya kadang kan aduh ini obrolannya kita ngaji scroll ke atas. Oke Kak Mafia apa ya?
Oke, ya sebentar Kak Mafia ya, sebentar Kak. Apakah seorang suami itu misalkan menginginkan seorang suaminya itu maaf banget ya pengen kepada istrinya meminta pengen gaya inilah, gaya itulah gitu ya. Barusan pertanyaannya mungkin seperti itu ya, dengan berbagai gaya lah seperti itu ya. Yang barusan kan ditanyakan nungging lah katanya. Tapi istrinya tuh nggak mau misalkan dengan alasan tertentu seperti itu. Dan apakah seorang istri itu termasuk nusyuzga, berdosakah seorang istri karena tidak mau tetap kok istrinya tetap melayani suaminya, tetapi apa yang diinginkan suaminya tuh istrinya tuh nggak mau nuruti karena dengan alasan tertentu, mungkin dengan gaya nungging. Misalkan sang istrinya merasa aduh mas misalkan agak sedikit kesakitan, nah makanya nggak mau misalkan seperti itu. Dan apakah itu sang istrinya termasuk dengan nusyuz? Tidak. Kecuali kalau misalkan menolak tidak mau melakukan ibadah dengan suaminya, itu baru termasuk nusyuz. Itu pun ada dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi kalau istrinya masih tetap melayani suaminya, tetapi ya dengan berbagai gaya-gaya istrinya tidak bisa menuruti dengan alasan tertentu, dan itu tidak termasuk nusyuz wahai para suami. Seperti itu ya. Emang itu ada keterangannya dalam kitabnya? Iya, Teteh pernah menemukan keterangannya di dalam kitabnya ya. Jadi yang diwajibkan istri itu adalah memang melayani suaminya seperti itu. Jadi tidak diwajibkan seperti perkara yang sudah kita ketahui bersama seperti itu. Tetapi wahai para istri, jika kalian bisa memahami akan apa yang diinginkan oleh suami, Masya Allah, itu udah kebayang deh gitu, nanti suaminya akan merasa sangat senang sekali ya jika istrinya bisa dengan bisa dengan berbagai gaya dengan apa yang diinginkan oleh suaminya, tentu itu suaminya akan lebih bahagia sekali. Maka oleh karena itu sedikit-sedikit ya wahai para istri untuk belajar seperti itu ya. Kak Mafia, kalau misalkan istrinya haid, Kakak Mafia itu mau ke istrinya menolak, apakah berdosa? Berdosa. Loh gimana nih teh, kan istri nggak boleh melayani suaminya, maksudnya kan tidak boleh memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istri, kan itu hukumnya haram. Emang itu hukumnya haram, tetapi Kakak Mafia tahu sebetulnya kalau misalkan istrinya sedang haid, Kakak Mafia masih tetap bisa puas, artinya masih tetap bisa mensalurkan kepada istri Anda. Dengan syarat satu Kakak Mafia, dengan syarat tidak memasukkan milik Kakak Mafia kepada istri Kakak. Mohon maaf banget ya, ini pembahasan yang khusus untuk yang sudah menikah. Maka Kakak Mafia bisa dilakukan oleh tangan istri Anda, atau misalkan dilakukan dengan kaki istri Anda, atau maaf banget Kakak Mafia, atau misalkan dengan kedua belah dada istri Anda. Dan hal itu tidak terlalu menyulitkan sang istri untuk melayani sang suaminya. Jadi kalau misalkan sang istrinya sampai menolak, apakah itu tetap termasuk nusyuz? Itu tetap termasuk nusyuz, dan kebanyakan sang istri itu tidak mengetahui akan hukum ini ya. Kakak Mafia, ini serius udah adzan ya, mohon maaf banget. Iya Kakak Rudi, di Teteh juga sekarang udah adzan. Teteh cuma kasih info aja. Insya Allah ya, nanti jam 9 malam kita gabung lagi sama Teteh. Insya Allah, mudah-mudahan kita masih tetap diberikan umur, diberikan kesehatan juga sama Allah ya. Iya nih, oke, terima kasih semuanya ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok sekitar jam 4, paling sorenya sekitar jam setengah 5. Insya Allah kita ngobrol santai lagi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.